Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Kuasa, serta yang telah memberikan banyak nikmat luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan sehat walafiat tanpa halangan sedikit pun. Tak lupa salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat terus meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian, hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramdautari Ratnawiduri Putri Nugraha yang akan membawakan pidato bertemakan peran penting pendidikan akhlak bagi generasi muda terhadap lingkungan. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian, kerasa nggak sih akhir-akhir ini cuaca sering berubah-ubah? Pagi dan siang panasnya mentang-mentang, sore dan malam dinginnya sampai ke tulang, atau bahkan sebaliknya. Kalau dulu kita taunya musim hujan dimulai dari bulan Oktober, tapi sekarang mau musim hujan ataupun musim kemarau, rasanya nggak ada bedanya. Curah hujan pun jadi tidak menentu. Bahkan belum lama ini kita lihat sendiri bahwa beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jogja dan Bantul terendam banjir. Sedih nggak sih? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kondisi bumi yang semakin rusak ini merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Kalau kita masih sering melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, maka banjir, tanah longsor, kekeringan, dan berbagai episode bencana alam lainnya akan menjadi drama yang akan sering kita lihat. Pada saat bencana itu datang, sebenarnya Allah hendak menegur kita agar kita kembali ingat untuk memperbaiki kehidupan kita. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian, hari ini kita berada di posisi yang gawat. Climate crisis atau krisis iklim merupakan kondisi di mana lingkungan kita semakin menurun kualitasnya dan memberikan banyak dampak kerugian di kehidupan kita. Di Indonesia sendiri permasalahan utama soal sampah ada dua, yaitu sampah plastik dan sampah makanan. Pertama, Indonesia menempati top 3 sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah India dan Cina. Tentu, ini bukan prestasi yang membanggakan. Mayoritas masyarakat masih sering mengkonsumsi berbagai produk kemasan plastik yang akhirnya akan menjadi sampah. Padahal, sampah-sampah tersebut membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk bisa terurai. Kedua, Indonesia juga menempati top 3 sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar di dunia di samping Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Lagi-lagi kita harus bersedih. Sampah makanan atau food waste yang berasal dari restoran, pasar, supermarket, atau bahkan dari rumah tangga ternyata memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Tumpukan sampah-sampah tersebut dapat memicu pemanasan global, di mana suhu bumi menjadi lebih naik dan curah hujan jadi tidak menentu seperti yang kita alami sekarang. Aduh, bikin geleng-geleng kan masalah sampah plastik dan sampah makanan ini. Tentu, kita berharap masalah lingkungan ini dapat segera teratasi. Tapi, siapa yang bisa menyelesaikannya? Tentu saja kita semua. Karena masalah lingkungan ini bukanlah masalah kecil yang bisa diselesaikan oleh diri sendiri, tetapi membutuhkan seluruh lapisan masyarakat untuk mau bergotong royong menyelesaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Yang
bencana banjir, siapa yang akan kena? Apakah hanya yang membuang sampah-sampah tersebut? Bukan. Baik yang peduli maupun tidak peduli terhadap lingkungan pasti akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, mari kita mengajak lebih banyak orang untuk mau menyelesaikannya. Selain itu, kalau berbicara soal sampah makanan, kita juga diingatkan untuk peduli terhadap makanan yang ada di rumah kita. Daripada hanya menumpuk dan membuatnya tidak termakan, bukankah lebih baik kalau kita memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan? Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala karena mau berbagi dan menyelamatkan lingkungan. Jadi, siapkah kita untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan? Nah, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan banyak manfaat kebaikan dan semoga Allah memudahkan langkah perjuangan kita. Sebagai penutup, izinkan saya mempersembahkan sebuah pantun. Cari kedondong, pergi ke kota Yogyakarta. Mari bergotong royong untuk memperbaiki kehidupan kita. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.